Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Yang soleh dan yang soleha? Alhamdulillah sehat baik saja. Ya, alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa, doa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Hamidi, anak kami Hamidi, pimpin doanya, nak. Ya, Bu. Mari kawan-kawan kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ilman warzuqni. Amin. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak sebelum Ibu mulai, Ibu ingin mengabsen anak-anak dulu, ya. Lihat kanan kirinya. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak masuk? Teman si Budi kamu? Sakit, Bu. Si Budi sakit, Bu. Si Budi, ada yang Bu. sakit? Ya, Bu. Kalau ada yang sakit, kita doakan ya Ananda. Semoga temannya cepat sembuh. Ayo anak-anak Ibu, agar pembelajaran tetap semangat, ikuti Ibu dengan melakukan tepuk 3C. Pernah dengar? Belum, Bu. Ya. Sekarang ikuti Ibu ya. Tepuk 3C. Belajar, pintar, juara, SDIT Al-Madinah. Yes, yes, yes. Oke? Bisa? Ya, Bu. Ya, anak Ibu hebat-hebat. Ya. Ayo, tepuk 3C. Belajar, pintar, juara, di SDIT Al-Madinah. Di SDIT Al-Madinah. Yes. Semangat ya anak-anak ya. Sebelum Ibu lanjutkan ke proses pembelajaran, mari kita mereview atau mengulangi kembali pelajaran minggu yang lalu. Ya, minggu lalu. Coba Ananda Hamidi, masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, tentang pengertian puasa. Pintar ya. Kemudian Ananda Nirda, masih ingat? Masih, Bu. Iya, masih tentang dalil puasa. Ya, tentang dalil puasa. Kemudian Ananda Arfah, masih ingat pelajaran minggu lalu? Tempat tidur, Bu. Ya, syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Ya. Baiklah anak-anak Ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang sunnah puasa dan hal-hal yang merusak pahala puasa serta hikmah dan manfaat puasa. Ya. Ananda tahu apa itu puasa? Tahu, Bu. Iya, kemarin kan kita sudah belajar apa itu puasa, ya. Coba
siapa yang pernah puasa? Saya pernah, Ya, Bu. Bu. Ya, pernah puasa ya? Pernah hari, Bu. Ya, alhamdulillah anak-anak ibu harus kita biasakan berpuasa ya supaya nanti besarnya tidak ada tinggal puasanya. Selanjutnya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sunnah puasa dan hal-hal yang merusak puasa serta hikmah puasa. Sebelum dilanjutkan ke pembahasan, Ibu ingin menampilkan PTT ya, poin-poin Ibu, lihat di papan tulis ya, diperhatikan, dicermati. Nanti ada tugas yang Ibu berikan. Pahim tum? Fahimna, Bu. Pahimna. Kalau Ibu bilang pahim tum, pahimna ya, Nak? Iya, Oke. Bu. Nih, perhatikan. Ini pembelajaran kita hari ini ya, KD-nya 3.10. Memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Ya, kompetensi dasarnya. Kemudian 4.10 menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang membentuk akhlak mulia. Kemudian ini indikator pencapaian kompetensinya ya. Yang pertama itu menganalisis sunnah puasa, kemudian mengkategorikan hal-hal yang merusak puasa, menyimpulkan hikmah dan ibadah puasa Ramadan, kemudian mengembangkan informasi tentang ibadah puasa Ramadan, kemudian melakukan presentasi hasil diskusi informasi yang didapat dari video atau teks bacaan. Oke. Ini coba Ibu capek membacanya. Coba baca dulu Hamidi. Nah, tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ananda harus tahu apa tujuan. Coba baca dulu. Satu, dengan menyimak video sumber belajar tentang ibadah puasa Ramadan, peserta didik menganalisis sunnah puasa dengan benar dan sesuai syariat. Iya. Dua, Coba. Terus. Dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat mengkategorikan hal-hal yang merusak pahala puasa dengan benar dan sesuai syariat. Iya, gantian. Nirda. Ya, Yang Bu. ketiga. Yang Dengan- ketiga, coba Nirda, tujuan pembelajaran kita. Ya, Bu. Dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah dari ibadah puasa Ramadan dengan benar dan jelas. Ya, terus yang keempat. Dengan berdiskusi, peserta didik mampu mengembangkan informasi dari video sumber belajar tentang ibadah puasa Ramadan dengan benar. Ya, coba Astuti. Anak kami Astuti ini dari kemarin Ibu dia tengok diam. Ada masalah apa Astuti? Oh, ngantuk. Tadi pagi mandi? Enggak, Bu. Cepat kesiangan. Pacarnya dia, Bu. Subhanallah, Nak. Pergi sekolah itu harus mandi. Enggak Biar gosok gigi segar. dia, Bu. Ya, biar Enggak gosok segar. gigi dia, Bu. Apa? Henry, ngapa Henry? Astuti-nya enggak gosok gigi dia, Bu, bau. Ih, subhanallah. Kau cium Besok rupanya. gosok gigi ya, Nak ya. Nanti temannya tidak ada yang dekat sama Astuti. Cuma Hamidi yang mau dekat. Ya, Hamidi ya. Hamidi Ya, Bu. Tapi cuci muka, Bu. Oh iya. Lanjut yang kelima, ini yang baca siapa? Udah tadi Astuti udah? Belum, Bu. Baca. Pandai baca dia, Bu. Masa kelas 5 tak pandai baca? Macing Coba. aja, Bu.
Uraikan informasi dari video sumber belajar tentang ibadah puasa Ramadan. Peserta didik dapat melakukan presentasi hasil diskusi dengan percaya diri. Iya, bagus. Terima kasih Ananda semua telah membantu Ibu membaca tujuan pembelajaran. Selanjutnya perhatikan kembali. Ini model pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pembelajaran problem based learning atau PBL, ya. Apa yang mau kita capai di sini yaitu ini sintaknya, langkah-langkahnya, orientasi peserta didik pada masalah tayangan video, kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar atau mengelompokkan peserta didik. Nanti Ustazah Ibu berikan nanti kelompok, kita bagi kelompok, kemudian membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok, diskusi. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya presentasi oleh peserta didik. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi ini model pembelajaran yaitu PBL. Sekarang anak-anak Ibu perhatikan, karena kita ini model pembelajaran PBL, perhatikan video yang Ibu tayangkan. Oke ya? Mana videonya, Bu? Iya, sabar ya sayang ya. Nggak nulis kita, Bu. Tidak, kita Rajin tidak kali menulis. Nanti ada tugas Ibu berikan, baru kita menulis. Astuti perhatikan dulu videonya ya nak, ya sayang ya. Ya, Bu. Iya. Ini video tentang sunnah puasa. Kok nggak ada hidungnya, Bu? Makan sahur itu Mana suaranya, Bu? biasanya juga baik sahurnya sudah dekat dengan waktu sholat subuh Ada suaranya nak? sampai Kurang jelas, Bu. dengar bayi masih Jelas boleh ya? makan dan minum. Kalau sudah dengar Enggak ada ya? boleh buka Enggak. puasa. Ada? Ada, Bu. Iya. Alhamdulillah lega. Baik, baca doa buka puasa dulu ya teman-teman. Dahawal dhama'u wa badal lakil uruku wa sabadal ajru insyaallah. Ubay disemangatin Umi dan Abi untuk lebih banyak lagi baca Al-Quran. Umi bilang Ubay juga harus berusaha bersikap baik selama puasa. Biar puasa kita enggak berkurang nilai pahalanya. Wah, Ubay seneng banget bisa sholat tarawih tiap malam di masjid. Abi selalu ingetin Ubay, gak boleh berisik dan main-main saat sholat tarawih. Oke. Sudah dilihat tayangannya? Udah ya? Bu. Ini tayangan yang pertama. Selanjutnya, tayangan yang kedua. Ananda perhatikan, nanti ada tugas yang mau kita selesaikan. Oke. Ini tayangan selanjutnya, perhatikan. Apa saja perbuatan yang dapat merusak amal dari ibadah puasa itu? Kalau tahu jawaban, simak ulasannya dengan menonton video ini. Berkata bohong atau berdusta. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataannya. Jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berperilaku tidak sesuai dengan perkataannya. Orang yang melakukan dusta berarti
sudah terlanjur berdusta, ia akan melakukan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang pertama. Karena itu, jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka ibadah puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gibah, gosip, atau membicarakan keburukan orang lain. Kendati gibah tidak termasuk dusta, akan tetapi membicarakan keburukan orang lain termasuk perilaku tercela yang dilarang dalam Islam. Seseorang yang bergosip atau membicarakan keburukan orang lain dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jika seorang muslim bergibah sedang ia sedang berpuasa, maka ia hanya memperoleh lapar dan haus saja. Tidak ada pahala bagi ibadah puasanya. Hak orang yang mengadu domba dan memfitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Adu domba timbul dari rasa tidak suka saat melihat orang lain rumput, lalu ia menyebar fitnah untuk merusak keburukannya. Jangankan pahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba dengan balasan neraka kelak saat di akhirat. Orang yang bersumpah palsu. Perbuatan lain yang bisa merusak pahala puasa ialah bersumpah palsu. Menyatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Apalagi jika sampai membawa nama Allah saat melakukan sumpah. Orang melakukan sumpah palsu padahal dia sedang berpuasa, tidak hanya menjadikan puasanya sia-sia, lebih dari itu, ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, ini tayangan video yang kedua. Ini merusak puasa, ya. Selanjutnya video yang ketiga. Bu Safrida, Iya, Pak. dua aja cukup nanti. Waktunya lewati nanti waktunya. Yang dua aja deh, Mas. Iya. Baiklah, anak-anak ibu, melalui tayangan video tadi, ya, anak-anak dapat mendiskusikan, mengembangkan informasi dari video sumber belajar tentang ibadah puasa, serta menuliskan nanti sunnah puasa dan hal-hal yang merusak pahala puasa, serta hikmah puasa. Tapi sebelumnya, kita membuat kelompok terlebih dahulu ya, buat 4 kelompok. Ibu panggil satu, kumpul di kelompok 1. Ibu panggil nanti 2, kumpul di kelompok 2. Seperti itu seterusnya. Masing-masing 5 siswa ya, 4 kelompok tapi 5 siswa. Nah, sekarang bisa kumpul di kelompoknya masing-masing, Nak? Bisa, Bu. Ayo segera. Ya. Ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk mendiskusikan terkait contoh masalah yang terjadi yang ada di LKPD. Ya, ini perhatikan. Oke. Perhatikan contoh kasus atau masalah. Nih. Coba baca dulu, Nak. Yang nomor kasus yang pertama. Arpah. Ya, Bu. Coba baca, Nak. Nomor 1 ya, Bu. Karena takut tidak terbangun di waktu sahur, Anita melaksanakan sahur sebelum tidur. Bagaimana dengan puasanya? Sah atau tidak? Agar puasanya mendapatkan banyak pahala di sisi Allah, apa yang harus dilakukan Anita? Ya. Udah, Bu. Ya, itu ya. Udah, lanjut. Soal yang kedua. Hamidi. Tak terlihat semuanya, Bu. Tak terlihat. Iya, Bu. Potong nih sebagian. Ya. Nampak kok. Nirda aja. Suruh kalau- Nirda aja baca, Bu. Oh ya, Nirda ya. Nah, coba Nirda. Yang Andi Sengaja suka- tuh anak kami Hamidi tuh. Nah, Iya, dia malas tuh. Dia Malas malas dia. tuh, Bu. Dia Hmm. membacanya aja masih terbata-bata, Bu. Iya. Ya, coba Nirda, Andi ditegur
oleh temannya. Andi Coba, ditegur Nirda. oleh temannya saat melakukan kesalahan. Pada saat itu Andi sedang berpuasa karena Oh Andi ya, tidak mengenal. Ananda Nirda pun masih terbata-bata ya karena jaringan. Iya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian coba Henry, anak kami Henry baca nak yang terakhir. Dari hasil pengamatan video, coba Anda simpulkan hikmah dari ibadah puasa. Ya. Jadi setelah kita amati video tadi, ini muncullah kasus ya atau masalah yang perlu Ananda diskusikan bersama-sama ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikannya dari sekarang. Udah, Bu. Oke. Kalau sudah selesai untuk masing-masing dari perwakilan kelompok 1, 2, 3, dan 4 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Bagi kelompok yang lain yang belum mempresentasikan bisa menanggapi dari kelompok yang tampil. Ya, kelompok yang tampil. Sekarang untuk kelompok 1 dulu. Siapa yang mewakili? Ayo, Hamidi? Ya, Bu. Wakili temannya. Baik. Presentasikan hasil diskusi Ananda semua. Ya, Bu. Berdasarkan hasil diskusi kami bahwa puasa Andi tetap sah, Bu. Walaupun dia sahurnya sebelum tidur. Nah, itu, Bu. Ya. Nah, itu aja, Bu. Ya, tepuk tangan untuk Ananda Hamidi. Ayo kita beri tepuk yang sangat gemuruh. Ya, semangat ya. Selanjutnya kelompok kedua. Ini siapa mewakilinya? Henry. Ya, Bu. Iya, kelompok 2. Puasanya tidak sah, Bu. Karena Iya. berbicara kotor. Iya. Salah tuh, Bu. Sah puasanya, Bu. Tapi pahalanya kurang, Bu. Pintar. Itu yang anak iya. hebat, anak jenius. Ya, belum diberi tanggapan, sudah menanggapi. Oke, tepuk tangan untuk Henry dan Hamidi. Oke, sudah semua tampil? Sudah semua mempresentasikan? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ya. Alhamdulillah diskusi kita sudah selesai. Sekarang Ibu akan merefleksi ya, merefleksi tentang pembelajaran kita, tentang diskusi kita refleksi mengenai masalah yang pertama itu ya, puasanya tetap sah, ya, puasanya tetap sah karena sunnah puasa itu mengakhiri, tetapi dia tidak mendapatkan pahala sunnahnya, tidak menambah pahala. Dia tetap sah walaupun dia makan sebelum mau tidur, puasa tetap sah. Kemudian yang kedua, nih ya, masalah yang kedua. Nih, masalah yang kedua, Andi ditegur oleh temannya, ya puasanya tetap sah, tetapi ibadahnya berkurang, ya puasa pahalanya berkurang. Nih, kemudian untuk dari hasil pengamatan video menyimpulkan hikmah, ya betul Ananda, semuanya hikmah puasanya betul semua, ya. Nih ya. Nih, coba perhatikan. Ini hal-hal yang disunnahkan dalam puasa. Ini mengakhiri makan sahur, ya, menyegerakan berbuka, kemudian berbuka dengan 3 kurma dan air putih, lalu berdoa sewaktu berbuka, kemudian sholat tarawih, tadarus, iktikaf, memberi makan untuk orang yang berpuasa itu adalah sunnah dalam berpuasa. Paham tuh?
Bu. Ini anak ustazah lagi. Maaf ya anak-anak, ustazah kalau di sekolah manggil ustazah jadi terbiasa. Ayo semangat, semangat ya. Nah, kalau ustazah bilang semangat, semua bilang Allahu Akbar ya. Semangat. Allahu Akbar. Ya, sekali lagi semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Selanjutnya, nih hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Nih selanjutnya, hal-hal yang merusak pahala puasa. Ya, hal-hal yang merusak pahala puasa. Apa dia? Berkata dusta. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Atau bisa kita bilang bohong, yang selalu kita katakan bohong. Ya. Siapa yang pernah berbohong? Ada? Pernah berbohong? Saya, Bu. Nah, dia ditanya sama ibu gurunya, puasa saya, Bu. Sampai di rumah dia minum. Nah, berbohong. Besok ditanya lagi, puasa semalam, Hamidi? Puasa, Bu. Ternyata berbohong. Tidak, Bu. Tidak boleh merusak pahala puasanya Ananda. Ya, Henry, kalau itu kita yang sudah minumnya dia tahu, bilangnya puasa. Hah? Apa? Henry Bu yang minumnya dia bilang puasa. Iya betul Ananda Siti Khalijah. Kemudian ini gibah atau gosip. Ini yang bagi perempuan ya. Nah, ini sering nih. Gibah. Apa itu gibah, Nak? Membicarakan kebaikan orang lain, termasuk perilaku tercela yang dilarang Islam. Ini Maaf ya Henry. sangat dilarang nih Nak, menggibah, menggosip. Ya nanti kalau ada maknya menggosip, nah, jangan ya Nak, kasih tahu. Jangan dibiarkan, nanti maknya masuk neraka. Oke, selanjutnya adu domba. Waktunya udah habis Bu Safrida. Silakan di penutup lagi Bu. Oh iya Pak. Waktu udah lewat 20 menit. Oh iya Pak. Oke. Anggap aja itu sudah selesai, masuk aja ke kegiatan penutup. Ya, sudah ya, Pak. Baiklah, anak-anak, semuanya karena waktu kita sudah habis, kesimpulannya kita sudah tahu bahwa sunah-sunah puasa tadi sudah dijelaskan, kemudian hikmah puasa sudah dijelaskan, lalu untuk minggu depan kita lanjutkan dengan materi Rasul Allah idolaku. Sebelumnya itu tadi ada Ustazah Ibu berikan tugas di LKPD, evaluasi itu dikerjakan ya, minggu depan dibawa PR. Ya, Ustazah. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, Ustazah akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Safrida, itu kita silakan Pak Roni untuk mengomentari. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan. Mungkin pada kesempatan ini tidak panjang ya, akan dikomentari untuk Bu Safrida. Mungkin secara keseluruhan udah baik penampilan Bu Safrida, akan mungkin sudah mulai tampak langkah-langkah saintifiknya, tapi walaupun belum maksimal, mungkin saya maklum di sini Bu Safrida karena ini daring, jadi dan lagian yang dihadapi adalah teman-temannya sendiri, ya tentu tidak kesempurna dengan anak penampilannya dalam melaksanakan problem based learning-nya tersebut. Tapi secara secara pelaksanaannya, kalau saya yang melihat dari kacamata saya melihat itu sudah mulai tampak itu kasus yang diangkat, yang dicari oleh anak, sudah nampak diskusinya di sana. Cuma dalam memanfaatkan waktu lagi Bu Safrida. Nah, karena
kita dibatasi oleh waktu. Kita kan kalau mengajar yang sebenarnya kan 4 kali 35 menit. Nah, bagaimana kita memanfaatkan ini yang perlu sekali bagi Bu Safrida dulu memanage waktu itu ketika akan melakukan pembelajaran. Tentu itu akan lahir di dalam RPP-nya. Kalau waktunya itu dipersingkat, tentu minitnya dipersingkat. Tentu Bu Safrida itu harus memanage juga bagaimana keseluruhan yang ada di RPP tadi bisa tampil. Pak, maaf ketika... Pak, di sini hujan Pak, nggak dengar Pak. Hujan. Oh, ya. Nggak pakai handset Bu Safrida. Nggak pakai handset. Coba pakai handsetnya Bu Safrida. Kalau didengar langsung dari dari laptopnya mungkin nggak terdengaran, tapi kalau pakai handset terdengar. Bu Safrida? Nah, terdengar Bu Safrida? Ya, mungkin yang tadi cuma kalau saya mengomentari yaitu pembagian waktu daripada Bu Safrida mengajar. Jadi makanya saya mengomentari di video-video Bapak dan Ibu itu bahwasanya sebelum kita cut video nanti untuk PPL, tentukanlah menit-menitnya sama dengan kita mengajar yang sebenarnya. Nah, tentukan waktunya. Jadi kita tidak sudah tahu ini berapa menit kita akan tampil, ini beberapa menit kita akan tampil. Nah, jadi tidak termakan waktu tadi 20 menit yang diberikan kepada Bu Safrida tadi. Yang terakhir Mas di penutupan itu tidak ada tugas yang diberikan kepada siswa. Mungkin karena tadi sudah dikatakan waktu habis jadi terlupa mungkin. Terlupa. Evaluasi tidak ada kalau saya lihat di sana. Dan juga menyimpulkan pembelajaran pun tidak ada ya, mungkin karena sudah dikatakan waktu habis. Waktu tadi. Iya, saya maklum mungkin itu penyebabnya. Mungkin itu dulu Pak komentar dari saya. Sebenarnya ada evaluasi Pak. Evaluasi ada sebenarnya, tapi kena waktu tadi Pak. Mungkin di video tadi mungkin Pak. Ya itu makanya saya bilang tadi bagaimana Ibu Safrida memanage-nya. Walaupun hanya 20 menit, tapi semuanya ada terangkum di dalam Bu Safrida tampil dalam pelaksanaan teaching ataupun real teaching nanti, walaupun dalam bentuk videonya Bu Safrida. Iya Pak. Ya. Mungkin itu saja dulu Pak dari saya Pak. Silakan Pak. Ya Bu Safrida ya. Iya Pak. Seperti yang ditekan kemarin tadi ya, udah mulai konsisten dengan model pembelajaran yang dipakai. Itu satu apa? Memang kalau dilihat sepintas kaku kayaknya. Aku ngajarnya gitu. Aku kayaknya ya, tapi menjelang pas gitu. Kalau udah pas nanti enak bawaannya tuh kan. Apalagi guru yang tidak bisa, ini saya katakan kalau guru yang nggak bisa ngomong kan tipe kita tipe yang nggak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Jadi pilih ceramah tuh kualat nama tuh, bunuh diri nama tuh. Ya, dengan ini model ini kita bisa mainkan. Nah, cuma ada satu sepele Bu sudah bisa mengiri tadi itu. Apa Bu tadi itu ya celoteh dari siswanya gitu kan. Kalau diiringi ini nanti tukang pancing dibawa kail nanti itu kan? Boleh diapakan, tapi pandai Ibu menyudahinya gitu, jangan diikuti. Nah ini itu cukup banyak tadi menyita waktu itu ya, cukup banyak waktu itu yang dan tadi ada ada Ibu nggak hang tadi itu. Udah hang ya, maksudnya apa? Ya masa pada ustazah masa hang kan. Kalau udah biasa ustazah nggak apa-apa kok. Nggak usah apa. Di sekolah memang ustazah. Iya. Kan di sekolah sebenarnya, itu kan. Iya. Nggak apa-apa Bu. Cuma segan aja Pak. Ibu kan minta maaf dari awal tuh. Ini berteaching, Bapak Ibu disiapkan diposisikan sebagai Sebagai siswa gitu. Orang nggak maklum kok. Gitu. Itu yang
Yang ada jawaban salah, ada kan hasil diskusi ya. Kok hasil diskusi semuanya benar gitu. Itu yang nggak heran di situ. Saya ada juga salah rumusan diskusinya gitu. Ya, tapi itu peluang gitu, peluang untuk untuk ngisinya gitu. Kan? Ya kita apresiasi hasil kerja sesuatu kita apresiasi. Anda ada bekerja bagus, bla bla bla. Tapi nanti ada konteks-konteks itu harus diapakan kan? Harus dijelaskan, ditegaskan gitu. Kan? Karena tidak berbeda nanti ya benar sama yang salah sama anak-anak nanti gitu. Ya. Nah, meskipun di akhir Ibu bikin apanya. Ya, misalnya enggak apa-apa gitu. Ya, tapi secara secara keseluruhan ya, tampilnya bagus ya bagus ya. Artinya bagus dalam konteks konsistensi dengan model ya, model. Antara EPP yang Ibu buat ya, sebenarnya EPP itu sejalan dengan Ibu ajarkan. Ibu saya itu yang penting itu. Ya, yang penting. Ya, selesai itu Bu Sapda ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Bu Nirda lagi dah. Balik lagi Bu Nirda. Udah baik sinyalnya Bu